Shalom Bapak Ibu. Saya percaya ada satu alat yang dipakai Tuhan dari awal sampai hari ini dan sampai selamanya, yang akan terus mempersatukan kita dengan Tuhan. Kamis yang lalu Bapak Ibu, saya ada tugas ya ke Jawa Timur, dan kami berdoa bersama pasukan di sana. Ada pasukan yang ternyata masih baru-baru ya di dalamnya. Kita baru jangkau mereka lagi, dan kemarin diajarin dari semua basic. Kita berdoa 24 jam non-stop ya. Saya bersyukur saya melihat ada pasukan-pasukan yang hari-hari ini sedang terus bangkit untuk menyatakan sebuah lawatan terbesar. Waktu di kereta api, saya kalau ke bagian Jawa begitu Bapak Ibu, saya suka naik kereta api karena itu waktunya kayak ada banyak waktu ya untuk ngobrol dengan Tuhan, untuk cerita ya. Tadinya saya berencana buat judul sharing pagi ini adalah cinta bersemi di kereta api. Gagal. Ganti jadinya. Tadinya udah niat banget, udah nulis cinta bersemi, udah kayak judul sinetron jadinya. Cinta bersemi di kereta api. Iya. Sepanjang jalan saya pasang headspray di telinga saya, terus saya mulai pasang khotbah demi khotbah. Saya bilang, Tuhan, biar ada waktu sabatikal kita ngobrol ya Tuhan. Dan kami mulai bicara. Dan dari perjalanan ini ya, saya bersyukur juga sebelum berangkat saya ditelepon, Mel, kamu Senin khotbah. Nah loh, belum sampai Jawa Timur udah deg-degan. Ya, kenapa dikasih taunya sekarang? Belum lagi selesai tugas ke Jawa Timur udah dikasih. Tapi saya percaya semua rekayasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ada satu alat namanya bahasa Bapak Ibu. Dan dari awal ternyata ini dipakai. Kita baca dalam Kejadian 11 ayat 1 Bapak Ibu. Kita baca di situ, ada saya tulis. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Jadi dari awal ternyata dikatakan di seluruh bumi ini hanya ada satu bahasa. Satu bahasanya, satu logatnya. Cukup banyak artikel saya cek ya, akhirnya saya tidak menemukan satu bukti konkret yang menyatakan apa yang jadi bahasa sebelum menara Babel itu dihancurkan. Apa bahasanya? Waktu saya ngobrol dengan Tuhan, apa ya Tuhan bahasa yang sampai membuat dikatakan di ayat yang selanjutnya Bapak Ibu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Benar ya Bapak Ibu? Jadi hari itu hanya ada satu bahasa untuk semuanya. Belum seperti sekarang mengalami perkembangan dan banyak hal sehingga ada banyak bahasa. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Bahasa dipakai untuk menyampaikan banyak hal, menyatakan isi hati, menyatakan pesan, menyatakan komando dan lain sebagainya. Dan ayat ini mencatat bahasa dipakai dan membuat semuanya berhasil. Jadi waktu bahasa kita menggunakan bahasa yang tepat untuk orang yang tepat, kondisi yang tepat, saya percaya jadi seperti firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka apapun yang kita kerjakan berhasil. Dari awal bahasa ini dipakai untuk mempersatukan. Karena saya udah cari beberapa artikel dan tidak menemukan, saya mulai ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, bahasa apa sih yang satu bahasa yang kau pakai itu untuk menyatukan banyak hal, untuk membuat berhasil banyak hal?
Tiba-tiba di telinga saya terdengar bahasa cinta, bahasa kasih. Semua keinginan-keinginan yang seperti terjadi di dalam Kejadian 11, mendirikan menara Babel, mendirikan sebuah tanda dari sebuah kesombongan, keangkuhan-keangkuhan manusia, dibayar kembali akhirnya dibayar kembali oleh satu orang, satu pribadi namanya Tuhan, dengan bahasa cintanya. Karena apa yang dahulu dipakai untuk mempersatukan namanya bahasa. Bahasa cinta digemakan kembali di dalam Yohanes 3 ayat 16, Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengharuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin. Kerinduan Tuhan dari awal adalah apapun yang kita kerjakan berhasil. Pagi hari ini, mari kita pejamkan mata kita sebentar, Bapak Ibu. Biarkan pelukan cintanya, biarkan pelukan kasihnya. Saya melihat ada banyak malaikat-malaikat kasih yang terus bergerak, memeluk, menjubahi, membalut, menarik orang-orang datang kembali kepada Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, semua apa yang kita kerjakan dari sidang ilahinya Tuhan, di tempat ini sidang ilahinya Tuhan, saya percaya itu akan terus bergerak, meradiasi. Amin Bapak Ibu. Saya percaya gak akan pernah berhenti di 4 dinding ini, enggak. Semua yang kita gemakan dari sebuah sidang ilahi, itu akan terus bergerak, bergerak dan bergerak. Kalau orang berkata, terlalu sulit hari-hari ini untuk bicara satu dengan yang lain, saya percaya tidak. Karena ada roh Tuhan yang terus mengisi gelombang, frekuensi dan semua yang ada di muka bumi ini. Kita belajar Bapak Ibu yang selanjutnya, slide selanjutnya. Bahasa cinta. Bahasa cinta, kalau kita berpikir begini, bahasa cinta itu kan harusnya lembut, ya, harusnya namanya juga cinta. Orang kalau bilang cinta identik dengan ngomongnya harus lembut, ngomongnya harus mungkin tertata sangat baik, terlihat sopan, nyampainya sopan di telinga. Oke, boleh diterima. Tapi pagi hari ini, ya seperti kemarin saya ngalami ngobrol dengan dia, Tuhan itu bilang bahasa cinta yang Tuhan bukakan dalam saya adalah yang pertama, pilihan. Bapak Ibu, kita baca sama-sama di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Bapak Ibu, dikatakan lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Banyak kali Bapak Ibu, kita ini menghadapi struggle dalam hidup kita. Hidup ini adalah peperangan, benar. Hidup ini adalah pertandingan, benar. Tapi saya mau juga berkata, hidup ini adalah pilihan. Dikatakan begini, lihatlah, artinya Tuhan mau menunjukkan sesuatu. Dalam hidup ini selalu ada pilihan Bapak Ibu. Aku memperhadapkan. Dalam ayat ini dikatakan dua-dua diperhadapkan Bapak Ibu, berkat dan kutuk. Kita baru aja ya, atau masih terus di daerah-daerah masih terus mengerjakan yang namanya TPU dan lain sebagainya, ya. Dikatakan memperhadapkan kepadamu. Hari ini diperhadapkan berkat dan kutuk. Ada masalah, ada kendala. Seberapa banyak Bapak Ibu? Dan Tuhan mulai, waktu saya baca ini ya, aku memperhadapkan kepadamu, saya bilang, wow,
Dia seperti sedang membentak, Bapak Ibu. Berapa banyak anak-anakku, begitu ada masalah, begitu ada kendala, begitu ada tantangan, matanya tertuju hanya kepada masalah, tantangan, problem dan lain sebagainya. Membesarkan semua masalah, membesarkan semua problem, membesarkan semua kendala demi kendala di atas semua penyediaan-penyediaan Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Tanpa sadar ya, gitu ada masalah, kita ini ya lebih membesarkan masalah, lebih membesarkan keadaan, lebih membesarkan situasi yang terjadi. Tapi pagi hari ini Tuhan berkata gini, aku memperhadapkan kepadamu waktu dihadapkan kepada kita kendala-kendala, masalah, tantangan, seolah-olah membuat kita nggak sanggup lagi memberi more seperti yang tadi dikatakan. Kita lupa Bapak Ibu, di sebelah sini ada Tuhan yang sedang menyodorkan setiap berkat demi berkat. Tapi coba mari kita jujur Bapak Ibu. Saya waktu sampai di kata ini ya, air mata saya netes, saya bilang iya ya Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami lupa, mata kami, hati kami, pikiran kami lebih fokus. Kalau bahasa anak sekarang bilang lebay, ya. Kami fokus sama keadaan yang seolah-olah kayak menarik makin jauh kepada Tuhan. Hidup ini pilihan. Pagi hari ini bahasa cintanya untuk kita adalah mana yang kita pilih. Waktu ada kendala, waktu ada tantangan, waktu ada hal-hal yang seperti mau menarik kita keluar dari apa yang Tuhan rencanakan. Bolehkah kita pagi hari ini coba lihat ke arah yang satu lagi? Bapak Ibu, berhenti untuk membesarkan yang namanya masalah, kendala, struggle, whatever. Sebutkan apa aja, sebutkan aja. Boleh gak kita berhenti? Dan kita tidak memperbesar itu, tidak memperbesar masalah di atas kebesaran Tuhan. Dengan cara apa? Lihat Bapak Ibu. Ayo ngomong sama dirinya, ayo lihat. Ada banyak kebaikan Tuhan kok. Ada banyak kebesaran Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita turun sampai ke bawah Bapak Ibu, banyak yang bertanya, iya yang diberkati kan mungkin yang di atas-atas saja, yang di bawah. Boleh nggak kita lihat? Mari kita lihat, ya. Apa yang ada pada kita dulu sekarang, ya. Sebenarnya kalau dikalkulasi Bapak Ibu setiap hari dalam hidup kita, ya, makanya ayat firman Tuhan bilang, banyaklah yang Kau telah lakukan Tuhan, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan itu. Akhirnya kita makin kagum, amin Bapak Ibu. Gitu kita ambil waktu merenung dan kita berkata, iya ya, ternyata lebih banyak berkatnya daripada kendalanya. Benar gak sih Bapak Ibu? Tapi waktu kita diperhadapkan seolah-olah ya ini ya masalah dan semuanya itu kayak narik fokus kita. Sepanjang kemarin di kereta itu bilang, aku memperhadapkan. Tapi berapa banyak anak-anakku melihatnya kendala, kendala, dan kendala. Saya bilang, iya ya Tuhan, ajari kami mengerti bahasamu. Waktu kami diperhadapkan dengan pilihan, kami memilih pilihan yang benar. Kita memilih hari ini pilihan yang benar. Amin Bapak Ibu. Lihatlah. Mari kita melihat kebesaran Tuhan. Mari kita melihat kebesaran Tuhan. Yang seterusnya Bapak Ibu, dikatakan di ayat yang ke-26. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan. Mari pegang telinga kita Bapak Ibu. Yuk mulai mendengar, terus mendengar. Ini sederhana. Caranya sederhana. Apa Bapak Ibu? Mendengar.
Gitu mendengar dapat apa katanya? Berkat. Amin. Makanya setiap hari kan kita perlu ngurapin semuanya panca indera kita. Tadi dikatakan mata, kita ngurapin mata kita untuk bisa melihat. Waktu ada pilihan demi pilihan dalam hidup kita, kita memilih hari ini. Bisa ya Bapak Ibu? Bahasa cinta Tuhan gak selalu ngasih begini, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Enggak. Tapi sebuah kebebasan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, diberikan di hidup kita untuk kita mampu memfilter mana yang jadi pilihan yang terbaik. Ada Roh Kudus di dalam kita yang akan mengajari kita senantiasa. Amin Bapak Ibu. Bahasa cintanya pagi hari ini yang pertama, pilihan. Pilih yang tepat, pilih yang terbaik. Saya dan semua kita sedang terus menuju kepada kekesempurnaannya Tuhan. Amin. Sedang diajari step by step. Tapi jangan berhenti. Kalau hari ini mungkin kita milihnya salah, atau mungkin milihnya kurang tepat, jangan salahkan dirimu. Berhenti di situ Bapak Ibu. Lalu mulai lihat ada Tuhan dengan tangannya yang terus dikadangkan dan dia berkata, marilah kepadaku. Amin. Pagi hari ini ya, saya berdoa waktu ada pilihan-pilihan dalam hidup kita, kita bisa melihat dan kita bisa mendengar dia bicara. Manusia kan salah satunya kuatnya di situ kan, audio sama visual, ya, melihat dan mendengar. Pagi hari ini kita mau ngomong sama Tuhan, Tuhan ajari aku, mampukan aku untuk terus memilih yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan hatimu. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, bahasa cinta Tuhan, ya, bahasa apa Bapak Ibu? Didikan. Nggak semua ya orang suka dididik ya. Oh semua suka ya? Iya, dari senyumannya kelihatan ya. Semua suka ya, suka dididik ya. Karena kita sadar, kita tahu ya, kita ini anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ibrani 12 ayat 6 berkata apa? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saya waktu mau tulis ini aja saya geter loh Bapak Ibu. Saya bilang gini, waduh, firman itu kan pedang bermata dua Tuhan. Ini kalau setelah ini disampaikan, didikan apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saya? Didikan apa lagi yang Tuhan mau kerjakan? Saya pernah bertanya begini Bapak Ibu, dalam hidup saya gini, pernah bertanya, Tuhan kenapa sih dalam pengiringan saya akan Tuhan, kenapa ya didikannya keras-keras ya Tuhan? Kayaknya ada orang yang mulus saja gitu ya. Dan Tuhan bicara lagi, karena ada banyak kali cara Tuhan ya. Makanya dalam Mazmur 103 ayat 7 dikatakan begini Bapak Ibu ya, kita tidak hanya diperkenalkan perbuatan-perbuatannya, tapi kita diperkenalkan apa? Jalan-jalannya. Berjalan perjalanan cinta dengan Tuhan. Ada didikan-didikan, ada proses di dalamnya, ya kan? Ada apa ya? Ada cerita-cerita yang satu hari itu bisa kita wariskan, cerita cinta kita dengan Tuhan. Saya mulai diajari Tuhan tentang yang namanya Yusuf Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu Yusuf itu siapa? Tetanggaku ya, nenek moyang ya, Yusuf ya. Kita tahu ceritanya ya. Yusuf ini anak siapa? Anak Yakub.
anak yang ke-11. Ya. Saya percaya Bapak Ibu, waktu kita dilahirkan enggak ada yang kebetulan dalam hidup kita. 11 itu artinya apa sih? Semuanya untuk Tuhan, benar ya? Satu-satu semuanya untuk Tuhan. Ya. Roh, jiwa dan tubuh semuanya untuk Tuhan. Saya pernah tanya nih, Tuhan kenapa saya dilahirkan sebagai anak yang ke-8? Waktu saya ngerti tentang arti dari 8 adalah new beginning, saya bersyukur. Saya bilang, iya ya, nggak pernah ada yang kebetulan. Sejak mulai dari saya terjadi yang namanya pertobatan demi pertobatan. Ya. Bapak Ibu, saya ini keluarga Batak Bapak Ibu. Ya, HKBP. Apa-apa ya sebut denominasi karena memang saya di situ ya. Iya Bu, 1000 ya Bu. Ya. Iya. Ya, Bapak Ibu. Saya nih karena dia ngomong gitu ya, langsung oh iya, saya udah mau langsung oh iya ya. Satu hari Bapak Ibu, saya kenapa tiba-tiba saya bersorak bersuka cita? Ada satu didikan ya Bapak Ibu. Jadi hari itu ada yang sakit di keluarga kami Bapak Ibu. Anak-anak nggak tahu tiba-tiba kenapa 4 orang anak-anak di rumah kami itu, di keluarga kami itu sakit Bapak Ibu. Dan sakitnya itu 39, sekian gitu kata kakak saya. Jadi hari itu mereka udah kebingungan. Mereka nggak tahu, katanya udah dibawa ke rumah sakit tapi belum reda-reda panasnya. Terus waktu mereka doa, ya ini bahasa kalau bahasa Bataknya agak gitu, tapi mereka bilangin, tiba-tiba muncul mukamu dek. Oke, terus katanya telepon Imelda, minta didoakan. Terus Tuhan bilang begini, sekarang praktek yang namanya tindakan profetik, biar terjadi pemulihan di keluargamu. Ya, Bapak Ibu, dari awal saya masuk kiblat ini, ya, wah seluruhnya menentang, ya, seluruhnya menentang. Pokoknya keren lah, sinetron lagi ya. Wah, ya Pak. Waktu saya milih Bapak Ibu untuk masuk aliran karismatik katanya, ya kan? Aliran sekarang lebih lagi, aliran kegerakan roh Allah. Apalagi lawatan terbesar. Wah. Lebih keluarga saya apalagi nih, ya. Tapi saya bersyukur Tuhan mereka semuanya. Hari itu Yusuf mengalami dicemburui saudara-saudaranya. Dikasih jubah maha indah dicemburui, ya kan? Dikasih sesuatu yang baik di semuanya nggak ada yang benar. Bahkan dikatakan di dalam Kejadian 37:28 dijual ke Mesir. Ya. Bahkan apalagi Yusuf di penjara. Bapak Ibu, kalau kita ikutin sebenarnya ya, didikan demi didikan ini sebenarnya nggak ada yang enak kan dari Yusuf. Ya. Hari itu anak 4 orang Bapak Ibu di keluarga saya demam. Terus saya ditelepon. Terus saya bilang begini, kalian mau apa dari aku? Ya. Terus kakak saya bilang, Dek tolong doa deh, ini udah 3 hari, udah dibawa ke rumah sakit, udah berobat, belum turun-turun. Terus Tuhan bilang, ini waktunya buat tindakan profetik di keluargamu. Saya bilang, Tuhan ini gimana ceritanya nanti? Tapi Tuhan bilang, buat. Oke, saya bilang, oke. Karena kalian sudah datang sama aku, udah ngomong, udah telepon, maka apapun yang aku ngomong kalian harus lakuin ya. Oke, kata mereka. Oke, sekarang coba lihat di rumah ada minyak goreng. Ya, ada nggak minyak goreng di rumah? Ya, Yakobus 5:16 kan bilang gitu ya. Yakobus 5 bilang, waktu kita ngolesin tangan kita atas orang sakit ya, kalau orang sakit itu sembuh. Amin Bapak Ibu. Ya. Lalu saya bilang, oke sekarang semuanya Bapak Ibu mereka, gimana ngolesinnya dek? Olesin aja. Saya pikirin Bapak Ibu, ya kayak kita ya, 3 jari gitu ya. Keluarga saya ambil minyak, Bapak Ibu tahu semua tangannya diminyakin. Pop.
Oke? Kan udah bisa video call kemarin tuh ya. Udah. Terus gimana sekarang, Dek? Sekarang pegang semua, baringkan kalian semuanya anak-anak yang sakit. Ya, kayak tadi dikatakan kan harus harus ngangkut. Yang ini benar kejadian di keluarga saya. Dan saya bersyukur itu terjadi. Ditidurkan Bapak Ibu, empat-empatnya udah pada gini-gini. Udah ada yang sampai kayak dikatanya dikasih sendok supaya nggak kejang. Ya. Terus saya bilang, terserah mau pegang jempol, mau pegang kepala, mau pegang kaki, mau pegang perut, terserah. Tangan yang dibalur minyak goreng tadi, ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin bertanya, lo kok bisa minyak goreng? Bapak Ibu, di Alkitab nggak ada dicatat minyak harus dari minyak urapan dari Israel, nggak ada. Ya. Lakukan by faith dengan iman. Hari itu saya nggak mungkin bilang, tunggu ya, datang ku kirim dulu ya minyak, nggak mungkin. Saya bilang, ada nggak minyak goreng? Ada. Mereka buat. Saya lihat Bapak Ibu, saya antara mau ketawa sama, ada yang letak di perut, ada yang letak di muka begini. Letaknya nggak tanggung-tanggung. Enggak tadi kata biak-biaan. Ya kan? Enggak kirain digituin atau diginiin gitu ya. Ini tangan 55 pok. Ya kan? Aduh, kelihatan suku apa ya. Semangatnya itu ya, suku Batak itu terkenal dengan semangatnya. Pergi aja ke semua bangsa, semua ada suku Batak. Asik, promosi. Ya kan? Ya kan? Ini Bapak Ibu diceplokin, ceplok. Saya dari sini doa deklarasi, putuskan semua. Wow, semuanya tahu ya gaya saya doa ya. Wah, kalau perlu saya udah masuk di sana ya, terjadi teleport apa? Yang pindah-pindah itu. Ya. Tiba-tiba udah di sana ya. Tapi saya percaya kita doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya anak ke-8, saya bilang, yes, hari ini hari pemulihan itu, hari pertobatan itu. Selama ini Bapak Ibu saya cukup ditentang ya. Saya bilang, Tuhan kerjakanlah Tuhan sesuatu untuk keluargaku. Dibuat melalui 4 anak ini. Udah Bapak Ibu, setelah doa, oke. Semua tidur. Tidur ini Dek. Iya tidur, semua tidur. Akhirnya mereka tidur ngelilingin tuh anak-anak ya. Terus saya tuh jalan seperti biasa datang ke Mahanaim pelayanan ya. Terus saya teringat, apa kabar tuh anak-anak ya? Ya saya telepon ya. Saya telepon tuh, saya ingat banget sekitar jam 7 saya telepon. Saya bilang, Kak, gimana perkembangan anak-anak? Oh anak-anak Dek, iya. Dalam hati saya kok mereka tenang banget jawabnya ya. Itu udah di lapangan main-main. Udah main-main pasir. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Sejak hari itu setiap kali ada doa, telepon Imelda. Tapi sampai satu hari Tuhan bilang gini, didik mereka, mulai tambahkan satu level lagi. Ya, ada kalanya Bapak Ibu mungkin kita dipakai untuk menyampaikan bahasa yang mungkin belum tersampaikan, yang belum nyampe ketinggian mungkin ya. Kita dipakai sebagai penyalur, sebagai perpanjangan lidahnya Tuhan. Dan sejak hari itu ya, mereka mulai terjadi perubahan. Saya bilang PK saya itu di Mahanaim banyak banget. Kalau saya kasih tahu jumlahnya, mereka bilang hoax. Apaan PK segitu? Sebentar kamu udah bilang aku lagi di Kalimantan. Sebentar bilang aku di Sulawesi. Kami aja gaji puluhan juta nggak pernah ke Bali berkali-kali. Harus nabung sekian lama. Katanya. Saya bilang, sejak hari itu saya bilang, ya udah jadi seperti iman kalian ya. Mereka bilang, mana pernah kamu uangnya dikit deh. Amin ya. Sebentar kamu bilang, oh udah di Israel, sebentar lagi di Afrika. Mana ada PK segitu, pergi-pergi ke bangsa-bangsa. Saya bilang gini, bagaimana ya menyampaikan supaya tidak terdengar hoaks. Saya ngomongin menyebar hoaks karena PK segitu ya, sampai saya screenshot ya. Ini loh bener. Mereka bilang enggak, yang di bawah-bawahnya kamu enggak screenshot.
Oh iya iya, oke lah. Ya. Iya, amin. Kalau yang baik aminin aja Bapak Ibu. Udah. Kayak tadi tuh, jangan fokus sama masalah. Ya. Waktu Tuhan mau ngasih, mau bilang, ini berkat juga ada loh nak di depanmu. Jangan fokus sama problem terus. Jangan fokus sama kendala terus. Percayalah, extravagan love 60.000 jiwa, 70.000 jiwa pasti tergenapi. Kalau hari ini seolah-olah kayak ada kendala, oh nggak bisa, sekolah libur, sekolah ini, oh lagi puasa, dungo, apa itu? Bangun, bahasa Batak. Yang khotbah ini orang Batak keturunan Tionghoa. Amin Bapak Ibu. Olo gitu. Nah bagus, satu bahasa. Olo itu artinya iya. Ayo semua, olo. Nah bagus, satu bahasa supaya cepat semuanya, cespleng. Satu bahasa, bahasa Tuhan, bahasa cinta. Olo, singkat kan? Ya. Jadi kalau nanti mau pergi sekolah, apa gereja-gereja dari sini udah ngomong gini, semua bilang iya, olo. Ya. Tundukin dulu sepanjang di jalan, kita praktek ya men Bapak Ibu. Ya masih ada berapa hari, percayalah. Hari ini saya mau bilang, cinta bersemi di kereta api itu enggak ada yang sia-sia. Ya. Saya percaya, saya bilang yes Tuhan. Ya. Sekalipun mungkin yang terdata masih sekian, mari aktifkan semua yang ilahi. Dari semua yang dari sidang ilahi kita gemakan terus. Ya. Saya percaya kalau hari ini saya melihat ya, mulai dari keluarga saya ngalami yang namanya perubahan demi perubahan, cara paradigma yang mulai diubahkan. Kalau hari ini Bapak Ibu lahir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu dan mungkin ngalami banyak didikan, percayalah yang kebetulan. Amin. Saya bilang kenapa saya bukan anak pertama ya supaya gampang. Kenapa enggak anak cowok ya? Kalau orang Batak kan cewek mungkin tidak didikan, tapi saya bilang enggak. Saya mau balikin keadaan. Ini Purim, ya kan Bapak Ibu? Pembalikan keadaan. Bukan karena cewek, tapi karena kita punya cinta, punya otoritas Tuhan. Amin. Sehingga waktu kita berkata-kata, dalam 1 Korintus itu Bapak Ibu dikatakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Tapi di kalimat selanjutnya, kami percaya sebab itu kami berkata-kata. Iman kita ini nular, iman kita ini meradiasi. Bahasa cinta yang kita alami dengan Tuhan, bahasa didikan. Yusuf mengalami banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh baca nanti di situ, itu panjang ayatnya. Dicemburui karena dikasih jubah maha indah. Semuanya apa aja nggak genah, nggak ada yang benar yang dikerjain Yusuf. Hari ini apa bahasa didikan Tuhan dalam hidup kita? Waktu mengerjakan TPU saya temukan Bapak Ibu satu yang, dan saya akan tutup dengan ini. Tuhan itu mulai cerita dengan saya tentang, ternyata Bapak Ibu, saya ini ngalami dan saya melihat ini kan sejak TPU ini kan hampir tiap hari itu ngonselingin orang ya. Dan satu hal dari semua ya Bapak Ibu, kalau konseling saya tarik satu poin. Setiap kali mereka bicara, poinnya selalu ngomong gini, terlalu sakit sehingga nggak bisa ngelupain, ngampunin dan lain sebagainya. Terlalu sakit. Kita berpikir masalah kita lebih besar dari masalah orang lain, sampai kita lupa tadi ya, lihat berkat ada di sebelahnya. Ternyata waktu TPU saya alami begini Bapak Ibu, dan saya tiba-tiba kayak ada yang lepas dari sini, kayak ditarik gitu ya. Saya diingetin hari itu Bapak Ibu, saya ada di Malaysia dan mama saya itu meninggal Bapak Ibu. Mama saya itu meninggal dan di kontrak kerja saya ternyata ditulis ya, tidak boleh
kembali atau keluar dari Malaysia, ditulis di situ pakai di bold terus warna merah, dan itu kami tidak perhatikan karena kita kan nggak pernah menginginkan gini. Nah, nanti saya waktu pergi kerja nanti ada yang mati ya. Jadi seolah-olah kita kayak nggak lihat itu. Ternyata itu kejadian sama saya, Bapak Ibu. Hari itu saya baru aja sekitar 6 bulan hari itu kerja di sana. Dan mama saya itu dipanggil pulang sama Tuhan. Saya sampai udah pergi ke orang-orang yang bisa membantu saya. Saya pergi ke kedutaan juga untuk minta tolong untuk saya bisa diizinkan pulang untuk menguburkan mama saya. Dan ternyata Bapak Ibu, sekian tahun itu buat luka. Saya jadi kurang bisa trust sama apapun. Setiap kali ada sesuatu terjadi, dan apalagi ya, nanti sakit lagi nih. Ternyata itu tertanam sangat kuat. Ya, nggak bisa trustful dengan apapun. Ya, mungkin persentasenya tinggal dikit lagi mungkin trustnya apa tidak trustnya. Tapi saya tahu itu ganjel. Ya. Lalu Bapak Ibu, saya tuh kan burung-burung udah berkicau itu, cinta bersemi di kereta api itu begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada yang kayak masih ganjal. Terus saya bilang, waktu saya belajar ini Bapak Ibu ya, dan saya tahu, tiba-tiba saya bilang, iya Tuhan, semua indah, semua baik. Terus yang terakhir saya ketemu sama satu orang, ya orang ini marah dengan banyak hal, ya karena akhirnya mamahnya meninggal, ya keluarganya meninggal karena di masa-masa COVID kemarin, dan mulai marah sama Tuhan. Tuhan bilang sama saya, sampaikan ke dia. Ya, saya bilang begini, kalau ada alasan untuk marah, kalau ada alasan untuk ngamuk, untuk kesal, untuk ngambek sama Tuhan, mungkin saya yang paling berhasil di situ. Saya ngomong sama orang yang konseling, kenapa? Saya ini, mama saya meninggal, saya nggak bisa kuburin. Bahkan sampai sekian tahun mama saya udah ditanam, saya nggak boleh balik. Paspor saya ditahan semuanya, nggak bisa. Kalau saya memilih luka, sampai hari ini saya nggak jadi apa-apa. Tapi hari itu saya ngerti ada sebuah didikan Tuhan. Ya, jubah yang selama ini mungkin ya dilekatkan di ini saya, di badan saya, jubah kasih sayang dari papa, mama. Tuhan mau bilang begini, aku mau ganti nak, jubah dari orang-orang yang terdekat dengan engkau, yang membuat engkau merasa nyaman dengan semuanya. Aku mau ganti dengan jubah yang dari aku, jubah kekuatan, jubah keperkasaan, jubah yang mau dibawa Tuhan makin tinggi. Amin Bapak Ibu. Satu saya tutup. Yusuf itu Bapak Ibu ternyata artinya apa? Tuhan menambahkan. Benar ya Bapak Ibu? Saya pelajari arti menambahkan ternyata bukan hanya add Bapak Ibu. Tapi arti menambahkan di situ dituliskan increase. Didikan yang dilakukan Tuhan, didikan yang dikerjakan Tuhan kepada Yusuf, enggak hanya menambah kekuatannya, pengenalannya akan Tuhan, tapi biarkan didikan seperti yang dialami Yusuf membuat kita increase. Kalau menambah itu gini Bapak Ibu, 1 tambah 1, 2 tambah 2, semuanya makin melebar sambil makin luas, makin ini. Tapi kalau increase itu kayak grafik, makin lama makin naik, makin lama makin naik, makin lama makin naik. Amin. Izinkan pagi hari ini bahasa didikannya Tuhan, bahasa cintanya Tuhan melalui didikan membuat kita tidak hanya bertambah. Melalui pengenalan kita akan Tuhan, Tuhan membawa kita makin naik, makin meroket, makin terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Biarkan apapun yang kita alami hari-hari ini, ya, kita mau berkata, ajarilah kami Tuhan bahasa cintamu, bahasa kasihmu. Mari Bapak Ibu letakkan tangan kita di sini, lalu kita tutup dengan nyanyian ini. Ajarilah kami Tuhan, ajari kami bahasamu, ajari kami cintamu, ajari kami Tuhan, ajari kami. Amin Tuhan, amin.